kembali di podcast Kesehatan Masyarakat. Di sini kita akan ngobrol santai seputar cerita, pengalaman, dan inspirasi dari mahasiswa kesehatan masyarakat. Betul sekali, dan di episode kali ini kita akan membahas pengalaman seru dari teman-teman yang mengikuti lomba yel-yel dalam rangka Dies Natalis ke-15 jurusan PG PAUD FKIP Universitas Halu Oleo. Pasti kita penasaran dong bagaimana proses di balik penampilan mereka. Nah, di sini sudah hadir 2 orang perwakilan dari kelompok 2 kelas reguler B angkatan 2024, yaitu Gitsa Syaira Aprilia dan Intan Deswita Cahyani. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh nih perkenalkan diri dulu ke sobat podcast Mas kita. Halo, perkenalkan nama saya Gitsa Syaira Aprilia, biasa dipanggil Gits ya, dan teman saya Intan Deswita Cahyani, biasa dipanggil Intan. Kami dari kelas reguler B angkatan 2024, perwakilan dari kelompok 2 tim Sobat Sehat, dan dalam tim lomba yel-yel ini kami berperan sebagai anggota yang ikut dalam menyusun konsep, latihan hingga tampil pada saat perlombaan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang proses perlombaannya, boleh ceritakan dulu apa tema yang diangkat dalam lomba yel-yel Dies Natalis PG PAUD ke-15 ini? Lalu bagaimana tim kalian menyesuaikan penampilan dengan tema tersebut? Jadi di lomba yel-yel yang diadakan oleh FKIP PG PAUD Universitas Halu Oleo ini membawakan tema mengenai kembali ke taman kanak-kanak. Jadi bagaimana tim kami menyesuaikan dengan tema ini adalah sebenarnya cukup sederhana, di mana kami kan sudah membuat yel-yel, di mana yel-yelnya itu kita usahakan untuk mengikuti temanya, di mana kita mengambil beberapa potongan lagu dari lagu anak-anak, dan setelah itu kita juga menyesuaikan dari koreografi serta dari lirik lagunya dan pakaiannya kita, Kak. Jadi kayak pakaiannya kita sendiri di sini itu konsepnya lebih ke kayak anak TK mau ke study tour ya, karena awalnya itu kita lagi cari-cari referensi OOTD apa yang cocok buat yel-yel kita, karena pasti akan kurang, kayak bukan jelek juga tapi kayak lebih kurang bagus juga kalau semisal kita yel-yel tapi bajunya tidak serasi lah, Kak. Jadi kayak kita cari OOTD yang pas, dan OOTD yang pas buat yel-yel kita itu yang bertema anak-anak TK. Oh, menarik juga Berarti memang sejak awal tuh tim sudah berusaha menampilkan sesuatu yang bukan hanya untuk menghibur, tetapi juga sesuai dengan tema yang diberikan panitia Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat penampilannya tadi, konsep yang diangkat kan itu sudah benar-benar unik sekali. Nah, kalian tampil itu seperti anak-anak TK yang sedang studi tour. Sebenarnya bagaimana sih awalnya itu idenya bisa muncul? Bisa diceritakan? Nah, awal idenya mulai muncul ini cukup sederhana juga, Kak, karena awalnya itu kita sudah yang pertama kita sudah mengusahakan lirik lagunya itu menyenangkan bagi anak-anak pastinya. Lirik lagunya, jadi kayak kita pikir bagaimana supaya penampilan kita ini tuh lebih kena tema lah, kembali ke taman kanak-kanak. Jadi salah satu teman tim kita menyarankan bagaimana kalau pakaian kita itu seperti anak TK. Jadi kayak setelah itu kita coba-coba cari referensi mulai dari di Google, di Pinterest, dan kayak muncul satu foto di mana pakaiannya itu pakai celana biru atau jeans biru, kemeja putih, sama dasi-dasi warna-warni yang bertema seperti anak TK pergi ke study tour. Kan biasa kalau anak TK ke study tour itu kan dipakaikan dasi supaya nggak gampang hilang. Jadi kayak ada topi-topinya juga, Kak, gitu. Jadi awal idenya itu dari tim juga masing-masing menyatukan ide terus dapat satu konsep itu, Kak. Wow, ternyata itu berasal dari ide yang sederhana lalu udah berkembang menjadi konsep yang menarik dan berbeda dari peserta lainnya, Iya, Kak. Nah, Gitsya, apa sih yang membuat tim akhirnya tuh memutuskan untuk ikut lomba yel-yel Dies Natalis PG PAUD ini?
Jadi kami memutuskan untuk ikut lomba YLL ini terutama karena adanya dukungan dari teman-teman kelas B dan kami juga ingin mencoba pengalaman baru dan mengembangkan kreativitas selama di luar kegiatan perkuliahan. Selain itu juga kami ingin memeriahkan Disnatalis PG PAUD ini dan menunjukkan bahwa mahasiswa kesehatan masyarakat juga bisa berkreasi melalui YLL. Wow, wow, wow. Jadi selain ingin mencari pengalaman baru, kalian ini juga ingin menunjukkan bahwasannya mahasiswa kesehatan masyarakat itu bisa tampil kreatif di depan banyak orang gitu. Keren, keren. Nah, setelah semua konsep dan persiapannya selesai yang kalian sudah buat, tibalah saat yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu tampil di depan banyak orang dan depan juri. Nah, bagaimana sih perasaan kalian pada saat itu? Apakah ada momen yang paling berkesan? Tentu pada saat lomba itu kami ada rasa gugup tapi juga sangat bersemangat untuk mengikuti lomba ini. Pas kami naik ke atas panggung dan melihat dukungan dari teman-teman kelas B yang datang ke FKIP, tentu rasa gugupnya itu sudah mulai berkurang. Adapun momen yang paling berkesan menurut saya itu pada saat semua anggota tim ini berhasil untuk menampilkan yel-yel dengan sangat baik dan sangat kompak dan kami melihat para pemirsa itu Dapat menikmati yel-yel dari kami. Pasti lega toh setelah semua latihan akhirnya tuh bisa tampil lebih maksimal lagi. Nah, di sini saya mau tanya nih, kan peserta lombanya juga tuh berasal dari jurusan lain toh, bahkan ada alumni PG PAUD. Nah, menurut kalian tuh bagaimana sih kesan melihat kreativitas dari tim-tim lainnya ini? Bisa diceritakan? Dari kesan kami melihat semua tim yang ada di lomba yel-yel tersebut itu pastinya cukup menarik dikarenakan semua tim baik dari tim Kesmas, dari tim FKIP semuanya itu memiliki daya tarik masing-masing. Mulai dari kostumnya, mulai dari lirik lagunya, koreografinya sampai nada-nada lagunya, nada-nada yel-yelnya sendiri pun itu memiliki daya tarik dan ciri khasnya masing-masing, Kak. Jadi kayak dari lomba ini tuh bisa menjadi wadah berkreativitasnya mulai dari mahasiswa PG PAUD dan Kesmas juga, Kak, gitu. Setuju sekali, justru karena setiap tim itu membawakan ciri khasnya masing-masing, jadi suasana lomba itu semakin meriah dan penuh inspirasi. Selain konsepnya, kita juga penasaran dengan pemilihan lagunya. Kan di sini kalian pilih itu tema lagu Doraemon, Balonku, Di Sini Senang dan Di Sana Senang. Kenapa kalian memilih lagu ini dan bagaimana proses mengubah liriknya menjadi pesan edukasi kesehatan? Jadi kami memilih lagu tersebut karena lagu-lagu tersebut ini sudah sangat familiar dan mudah untuk diingat oleh anak-anak maupun juga dengan orang dewasa. Adapun proses untuk mengubah liriknya itu tinggal kami sesuaikan saja dengan pesan kesehatan yang kami sampaikan. Seperti lagu Doraemon kami ganti liriknya menjadi Berlaku Hidup Sehat, lagu Balonku menjadi Nama Cuci Tangan, dan lagu Di Sini Senang Di Sana Senang menjadi Isi Piringku. Wow, sangat menarik sekali karena lagu-lagu yang sering kita dengar waktu kecil itu ternyata bisa dimanfaatkan sebagai media edukasi kesehatan. Dan itu sangat bermanfaat bagi anak-anak ataupun masyarakat umum lainnya gitu. Ternyata begitu. Nah, kalau boleh tahu lagi nih, bagaimana sih proses persiapannya? Mungkin mulai dari menyusun konsep, latihan, sampai menyiapkan kostum dan properti. Pasti kan ada ceritanya begitu toh yang berkesan selama proses itu. Kalau mulai dari proses persiapan hingga penampilan itu pastinya ada part paling berkesan buat kami. Tapi kalau menurut saya sendiri yang paling berkesan dibanding dari penampilannya kami itu yang paling berkesan adalah prosesnya, Kak. Karena menurut saya sendiri awalnya saya pikir lomba yel-yel itu hanya menampilkan yel-yel saja lalu selesai. Tapi ternyata proses untuk mulai dari pemilihan mau pakai lagu anak-anak apa, terus kalau sudah ada lagunya
lirik lagunya mau diganti pakai lirik apa, terus kayak nadanya apakah itu sudah pas atau belum, terus kalau lagunya dan liriknya sudah ada pergerakannya bagaimana. Dan menurut saya itu butuh ide dari teman-teman. Nah, dari teman-teman tim saya sendiri itu yang paling menariknya adalah dari teman-teman ini kan kita kan ada 8 orang satu tim, Kak. Nah, dari 8 orang satu tim ini itu pasti punya perspektif masing-masing, punya ide masing-masing. Jadi kayak yang paling menariknya bagaimana caranya kita menyatukan 8 kepala ini menjadi satu konsep yang kita gunakan selama lomba. Dan karena itu juga bisa mempererat kerjasama kami sesama satu tim, karena dari situ kita belajar bagaimana cara memahami perspektif masing-masing, mencoba menjadi pendengar yang baik bagi teman tim kami, dan supaya bisa membentuk satu konsep yang kita gunakan selama lomba, Kak, dan bisa menampilkan yang terbaik gitu. Betul juga nih, kadang yang paling sulit itu bukan buat konsepnya, tapi mengumpulkan banyak ide terus kita jadikan satu. Apalagi kalian kan tim itu ada 8 orang toh, jadi Iya, Kak. itulah tantangan juga dari persiapan tersebut. Kalau tadi kan kita sudah dengar persiapannya, selama latihan pasti ada juga tantangannya toh. Tantangan apa yang paling sulit yang kalian hadapi dan bagaimana caranya kalian itu mengatasinya? Tantangan terbesar menurut saya itu menyamakan jadwal latihan, karena setiap anggota tim ini memiliki kesibukan masing-masing. Apalagi lomba ini kan dimulai itu bertepatan setelah Lebaran Idul Adha. Jadi teman-teman itu masih ada yang kumpul keluarga, masih ada yang di kampung. Jadi kita latihan itu cuma 4 hari. Jadi kita harus mengejar waktunya, untuk latihan supaya kita bisa kompak. Setelah kompak juga supaya kita bisa juga menampilkan supaya bagaimana ini teman-teman bisa cepat hafal lagunya, cepat hafal koreografinya, gitu kan, biar menampilkan yang terbaik lah pada saat kegiatan. Gitu. Adapun cara untuk mengatasinya itu dengan kami berkomunikasi, terus saling membagi tugas dengan baik dan saling memberikan semangat selama persiapan. Tadi dari kalian sebutkan ada beberapa tantangan-tantangan, memang itu sangat tidak mudah dan itu sulit sekali, apalagi kalian latihan hanya 4 hari tuh. Iya. Dan itu butuh persiapan yang sangat bisa dibilang harus perfect gitu, harus sempurna, apalagi tampil di depan banyak orang kan itu. Dan ditambah lagi misalnya kalau anggotanya kalian tuh punya banyak kesibukan masing-masing, itulah tantangannya juga Iya, Kak. Nah, di sini kami mau tanya nih, kan kalian sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat nih, menurut kalian seberapa penting sih menyampaikan edukasi kesehatan melalui media yang kreatif seperti yel-yel ataupun lagu anak gitu? Kalau dari kelompok kami sendiri, edukasi melalui yel-yel menurut saya itu pastinya sangat mudah ditangkap, apalagi untuk anak-anak. Mengingat dulu waktu kita masih masa kecil, di mana masa kecil kita itu menghafal nama-nama Nabi, bagaimana tata cara wudhu, itu pasti kan melalui lagu, dan mulai dari lagu itu kita bisa jadi gampang hafal, kayak oh nama Nabi itu yang ini, terus kayak tahapan wudhu yang pertama ini, kedua ini, melalui lagu saja. Apalagi melalui yel-yel, di yel-yel sendiri itu kan liriknya kita modifikasi mulai dari lagu anak-anak, di mana liriknya itu kita bentuk berulang-ulang kali, jadi kayak yang nyanyikan, yang mendengar juga, oh iya, kalau apalagi yang cuci tangan 6 langkah itu kita bisa ulang-ulang kayak oh iya, berarti tahapan cuci tangan yang pertama itu harus ini dulu, kedua apa dulu, begitu, Kak. Betul juga ya, kadang justru orang itu lebih gampang mengingat lagu kebandingkan baca teks panjang. Iya, betul, Kak. Nah, kalau misal nanti ada lagi lomba seperti begini, ataupun kegiatan kreatif yang dilaksanakan oleh kampus ataupun luar kampus itu, apakah kalian tuh masih tertarik untuk ikut atau bagaimana gitu?
Tentu untuk ikut lomba seperti ini kami masih sangat tertarik karena lomba seperti ini itu memberikan banyak pengalaman Serta baru, pembelajaran ya juga. pembelajaran yang tidak dapat kita temukan di dalam kelas. Selain itu juga lomba ini dapat mengasah kreativitas dan Kekompakan juga, kerja tim, iya. dan dapat menambah teman, Ya, relasi dari fakultas lain juga Kak. Ditambah dari kalau kita kan biasanya di Kesmas ya sudah kita di lingkup Kesmas saja, FKIP ya sudah di FKIP saja. Jadi kayak dari lomba ini bisa menjadi wadah lah begitu bagi kami untuk mencari relasi. Namun selain itu Kak, karena tadi setelah disebutkan Gitsya kalau semisal dari mengikut lomba itu bisa mendapatkan pengalaman dan pembelajaran baru, kita juga tuh perlu menyesuaikan kesibukan dan kemampuannya kami, apalagi Kesmas itu kesibukannya sungguh luar biasa dan terkadang juga sering mendadak, jadi kayak untuk kita sesuaikan itu agak cukup tantangan lah juga. Jadi kayak menurut kami juga kalau dengan kita ikut lomba itu bisa menjadi salah satu wadah buat kita belajar bagaimana cara memanajemen waktu dengan baik gitu Kak. Wow, semangatnya sangat luar biasa ya. Semoga kedepannya itu semakin banyak kesempatan bagi kalian untuk berkarya dan membawa nama baik kesehatan masyarakat melalui berbagai kegiatan positif seperti ini. Amin. Semuanya harus ikut lagi lah kalau ada lomba lagi toh. Amin, insya Allah. Harus pokoknya. Nah, kita tidak terasa sudah di penghujung podcast. Setelah mengikuti lomba ini, pelajaran apa saja yang paling berharga yang bisa kalian petik? Dan apa pesan kalian untuk teman-teman mahasiswa yang masih ragu untuk mengikuti kegiatan di luar perkuliahan? Kalau pelajaran yang kami petik dari lomba ini itu salah satunya adalah pelajaran bagaimana caranya kerja tim dengan baik Kak. Menurut saya sendiri saya juga masih belum available atau maksudnya belum bisa pantas lah untuk memberikan ini karena saya juga masih tahap belajar. Jadi kayak dari sini kami belajar bagaimana caranya yang paling pertama itu disiplin, karena seperti yang dia bilang Gitsya tadi sebelumnya bahwasannya yang paling susah salah satu tantangannya kami adalah itu menyesuaikan waktu. Jadi kayak kalau semisal mungkin ada kerja kelompok di jam 8 berarti harus jam 8 kita harus datang karena kita juga menghargai waktu teman-teman yang sudah datang sebelum waktunya. Dan kayak yang selain disiplin, yang kedua adalah bagaimana kita menjadi pendengar yang baik, karena kan bekerja tim itu banyak, lebih dari satu orang, lebih dari 2 orang, jadi kayak kita harus bisa mendengar pendapat dan keluhan dari teman-teman tim kami. Terus selain itu yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa mengambil keputusan. Namun kayak mengambil keputusan ini bukan hanya mengambil keputusan saja, tapi kayak lebih ke bagaimana keputusan ini bisa bijak dan adil bagi semua teman-teman kelompok kami Kak, begitu. Dan untuk pesan saya untuk teman-teman Kesmas adalah untuk mencoba berani melangkah dan keluar dari zona nyaman. Karena kita tidak perlu menjadi 100% dulu untuk mencoba. Terkadang kita masih 10%, kita masih 5%, kita masih 20%, itu kita bisa berani mencoba. Kita tidak perlu pintar dulu, kita tidak perlu tunggu jadi siapapun dulu untuk mencoba, begitu Kak. Wah, setuju sekali memang dengan kita menghargai waktu yang tadi kamu sudah sebutkan loh, terus juga memiliki pengalaman dari luar kelas begitu, itu sangat-sangat bisa menjadi bekal yang bisa sangat berharga buat kita atau buat kalian dan teman-teman yang menonton podcast saat ini. Jadi bukan hanya selama menjadi mahasiswa saya kita bisa mendapatkan pengalaman, tapi pada saat juga kita misalnya pada saat kita sudah di dunia kerja gitu. Nah, terakhir nih, apa sih harapan kalian setelah mengikuti kegiatan ini, baik untuk tim kalian maupun untuk kegiatan Dies Natalis di tahun-tahun berikutnya?
Baik, harapan untuk tim kami semoga kekompakan dan kebersamaan yang sudah kita lalui ini selama proses persiapan lomba ini dapat terus terjaga, tetap terus terjaga dan kayak jangan sampai kebersamaannya kami ini berhenti di saat lomba saja, tapi sampai kita aduh mau nangis sampai kita masuk kelas, sampai kita keluar kelas, bahkan sampai semester berikutnya, sampai kita lulus dan di tempat kerja masing-masing pun semakin erat kebersamaannya. Dan untuk disnatalis FKIP berikutnya ataupun disnatalis dari fakultas-fakultas lain, harapannya adalah semoga lomba seperti ini tetap terus terjalankan dan tetap terus membuat lomba yang terbuka untuk umum, karena dengan kita mengikut lomba dan membuka kesempatan mengikuti lomba untuk fakultas-fakultas lain, hal itu bukan menjadi wadah berkompetisi saja, tapi menjadi wadah bagaimana kami bisa saling bersilaturahmi sesama fakultas lain gitu Kak. Amin. Semoga harapan tersebut bisa terwujud dan kegiatan seperti ini makin meriah setiap tahunnya. Terima kasih banyak Gitsya dan Intan sudah berbagi cerita dan pengalaman yang sangat inspiratif bersama Podcast Mas. Terima kasih juga kepada teman-teman tim Podcast Mas dan sobat Podcast Mas ya yang sudah mengundang kami di sini. Sama-sama juga. Seru sekali ya obrolan kita hari ini. Dari kita dengar ceritanya Gitsya dan Intan, kita bisa belajar bahwasannya mengikuti perlombaan itu bukan hanya soal hasil akhirnya saja, tetapi juga proses, kreativitas, kerja sama tim, dan keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Betul sekali. Terima kasih untuk Gitsya dan Intan yang sudah berbagi cerita dan pengalaman bersama Podcast Mas. Semoga pengalaman ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman mahasiswa lainnya untuk terus beraktif berkegiatan dan mengembangkan potensi dalam dirinya. Dan terima kasih juga untuk sobat Podcast Mas yang sudah menemani kami sampai akhir episode ini. Saya Amanda. Saya Ingrid. Sampai jumpa di episode Podcast Mas selanjutnya. Tetap sehat, Tetap semangat, dan sampai jumpa.